Selamat datang di channel Ibra Sadewa. Dalam video kali ini, kita akan mengisahkan perjalanan luar biasa dari Toba dan Samosir, dua tokoh yang hidup di sekitar Danau Toba, sebuah danau yang penuh dengan misteri dan cerita. Kisah tentang kehilangan, harapan, dan perjuangan melawan ancaman modern yang menguji keberanian mereka. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, simak cerita penuh inspirasi ini. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau dan sungai yang jernih, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia adalah seorang petani sekaligus nelayan yang sederhana. Setiap pagi, Toba memulai harinya dengan menyusuri ladang kecilnya, menanam padi dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sela-sela kesibukan itu, ia sering pergi memancing di sungai yang mengalir tak jauh dari rumahnya. Walaupun kehidupannya terlihat damai, ada kekosongan yang sering menyelimuti hati Toba. Ia hidup sendiri tanpa keluarga atau teman dekat, sehingga setiap malam, ia hanya ditemani keheningan dan suara jangkrik. Pada suatu hari, setelah menyelesaikan pekerjaannya di ladang, Toba memutuskan untuk memancing di sungai. Ia membawa alat pancing sederhana yang terbuat dari bambu dan benang nilon. Toba memilih tempat favoritnya di bawah pohon rindang yang tumbuh di tepi sungai. Sore itu, suasana begitu tenang. Air sungai yang jernih memantulkan sinar matahari, dan suara gemericik air memberikan ketenangan tersendiri bagi Toba. Namun, hari itu terasa berbeda. Toba merasa ada sesuatu yang aneh, seperti ada energi tak biasa di sekitarnya. Ketika kailnya dilemparkan ke sungai, Toba menunggu dengan sabar. Biasanya, ia hanya mendapatkan ikan kecil yang cukup untuk makan malamnya. Namun, kali ini, sesuatu yang besar menarik kailnya dengan sangat kuat. Toba hampir kehilangan kendali atas alat pancingnya. Dengan penuh perjuangan, ia menarik tali pancingnya. Jantungnya berdegup kencang ketika ia melihat bayangan besar bergerak di dalam air. Setelah beberapa saat yang menegangkan, akhirnya Toba berhasil menarik ikan itu ke daratan. Toba terkejut melihat hasil tangkapannya. Seekor ikan besar berwarna keemasan berada di hadapannya. Sisiknya bersinar seperti emas di bawah sinar matahari, membuat ikan itu terlihat seperti makhluk dari dunia lain. Belum pernah dalam hidupnya Toba melihat ikan sebesar dan seindah ini. Dengan perasaan campur aduk antara kagum dan takjub, ia mengangkat ikan itu dengan hati-hati. Hari ini benar-benar hari keberuntunganku, pikir Toba sambil membayangkan hidangan lezat yang akan ia buat dari ikan tersebut. Namun, saat Toba hendak memasukkan ikan itu ke dalam keranjang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ikan itu bergerak-gerak dengan kuat, seolah-olah mencoba melarikan diri. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar, "Tolong, jangan bunuh aku." Toba terdiam, matanya melebar. Ia menoleh ke sekeliling, mencari siapa yang berbicara, tetapi tak ada siapa-siapa di sana. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, "Aku yang berbicara, Toba. Aku ikan yang kau tangkap." Kebingungan menyelimuti pikiran Toba. Bagaimana mungkin seekor ikan bisa berbicara? Dengan hati-hati, ia menatap ikan keemasan itu. Apa ini mimpi? Atau aku sudah mulai gila? Gumamnya pelan. Namun, ikan itu berbicara lagi, kali ini dengan nada memohon, "Aku bukan ikan biasa. Jika kau melepaskanku, aku akan memberikan sesuatu yang luar biasa untukmu." Toba merasa ragu. Di satu sisi, ia ingin mempercayai apa yang ia dengar, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin melewatkan kesempatan mendapatkan makanan yang luar biasa. Namun, ada sesuatu dalam suara ikan itu yang menyentuh hatinya. Ia melihat ikan itu dengan lebih dekat dan merasakan ada kesedihan dalam mata ikan tersebut. Akhirnya, dengan tarikan napas panjang, Toba memutuskan untuk melepaskan ikan itu kembali ke sungai. "Aku harap kau tidak menyesal dengan keputusan ini," ucap ikan itu sebelum melompat kembali ke air. Toba hanya berdiri di tepi sungai, memandangi aliran air yang membawa ikan itu menjauh. Ia merasa aneh, tetapi juga lega. Saat ia bersiap untuk pulang, sebuah kejadian yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Air sungai di depannya berputar-putar, dan dari dalamnya, muncul cahaya terang yang menyilaukan mata. Dari cahaya itu, perlahan-lahan muncul sosok seorang wanita cantik dengan pakaian indah yang tampak seperti peri. Wanita itu berdiri di hadapan Toba, tersenyum lembut. "Aku adalah Namboru, peri dari alam air.
Kau telah menunjukkan kebaikan hati dengan melepaskanku. Sebagai balasannya, aku akan memberikan hadiah yang tak ternilai untukmu. Toba hanya bisa terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Hatinya penuh dengan pertanyaan, tetapi ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah pertemuan ini. Toba masih berdiri mematung di tepi sungai, menatap wanita cantik yang baru saja muncul dari air. Sosok itu tidak seperti manusia biasa. Wajahnya bersinar lembut, dan gerakannya seolah melayang. Wanita itu, yang menyebut dirinya Namboru, tersenyum tenang, seakan memahami keterkejutan Toba. "Jangan takut," katanya lembut. "Aku adalah ikan yang kau lepaskan tadi. Aku adalah makhluk dari alam yang berbeda, dan karena kebaikan hatimu, aku diizinkan untuk mengungkapkan wujud asliku." Toba merasa bingung dan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Namun, ada sesuatu dalam suara Namboru yang membuatnya merasa tenang. Aku tidak tahu harus berkata apa," ucap Toba dengan suara bergetar. "Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kau bisa berubah seperti ini?" Namboru tersenyum. "Itu bukan sesuatu yang bisa kau pahami sepenuhnya, Toba. Tapi yang perlu kau ketahui, aku terkutuk menjadi ikan selama bertahun-tahun. Hanya kebaikan hati seseorang yang dapat membebaskanku dari kutukan itu." Mendengar penjelasan itu, Toba hanya bisa mengangguk pelan. "Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanyanya, suaranya masih penuh kebingungan. Namboru menatap Toba dengan penuh arti. "Aku ingin berterima kasih padamu, Toba. Aku melihat bahwa kau adalah orang yang baik hati dan jujur, meskipun hidupmu penuh kesendirian. Sebagai bentuk rasa terima kasihku, aku ingin menjadi bagian dari hidupmu." Toba tertegun mendengar ucapan itu. Ia tidak yakin apa yang dimaksud oleh Namboru. "Apa maksudmu?" tanyanya hati-hati. Namboru tersenyum dan melangkah lebih dekat. "Aku ingin menjadi istrimu, Toba. Aku bisa merasakan kesepian di hatimu. Bersamaku, kau tidak akan merasa sendiri lagi. Tapi, ada satu syarat yang harus kau penuhi jika kau ingin menerima tawaranku." Jantung Toba berdegup kencang. Ia tidak pernah membayangkan akan ada seseorang yang menawarkan diri untuk menjadi bagian dari hidupnya, apalagi seseorang seindah Namboru. "Syarat apa itu?" tanyanya dengan nada penasaran bercampur ragu. Namboru memandangnya dengan serius. "Kau tidak boleh pernah memberitahu siapapun tentang asal-usulku. Jika kau melanggar janji itu, maka aku harus pergi dari hidupmu, dan sebuah bencana besar akan terjadi." Toba merenungkan kata-kata itu. Tawaran ini sangat luar biasa, tetapi syarat yang diberikan membuatnya sedikit cemas. Namun, kesepian yang selama ini menyelimuti hidupnya mendorongnya untuk menerima. Akhirnya, dengan mantap, Toba mengangguk. "Aku berjanji, aku tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang asal-usulmu." Senyuman kembali menghiasi wajah Namboru. "Baiklah, mulai sekarang, aku adalah istrimu, dan kita akan memulai kehidupan baru bersama." Hari-hari berlalu, dan Toba serta Namboru hidup bersama sebagai suami istri. Kehadiran Namboru membawa kebahagiaan yang belum pernah Toba rasakan sebelumnya. Namboru adalah sosok yang lemah lembut, penyayang, dan pandai mengurus rumah tangga. Desa kecil tempat mereka tinggal mulai memperhatikan perubahan besar dalam hidup Toba, tetapi tak ada yang tahu rahasia di balik kebahagiaan itu. Namun, Toba tidak bisa sepenuhnya mengabaikan rasa penasaran penduduk desa. Mereka sering bertanya-tanya tentang asal-usul Namboru. Beberapa orang bahkan berbisik-bisik, menyebutkan bahwa wanita itu terlalu cantik untuk menjadi orang biasa. Toba berusaha keras untuk menjaga rahasianya dan mengabaikan gosip-gosip itu. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan kebahagiaan yang baru saja ia temukan. Pernikahan antara Toba dan Namboru membawa warna baru dalam kehidupan Toba. Desa kecil yang tadinya sunyi bagi Toba kini dipenuhi tawa dan canda. Kehadiran Namboru membuat rumah mereka selalu hangat dan penuh kebahagiaan. Meski hidup sederhana, Namboru memiliki kemampuan yang membuat pekerjaan rumah tangga dan ladang terasa lebih ringan. Toba semakin bersyukur atas kehadiran istrinya. Warga desa mulai mengenal Namboru sebagai istri Toba yang lembut dan baik hati, meskipun tetap ada bisik-bisik penasaran tentang asal-usul wanita cantik itu. Beberapa tahun kemudian, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang ceria, tetapi ada satu hal yang membuat Toba dan Namboru cukup cemas, nafsu makan Samosir yang luar biasa besar.
Tidak seperti anak-anak lainnya, Samosir dapat menghabiskan makanan dalam jumlah besar hanya dalam satu waktu. Dia anak yang istimewa, ujar Namboru suatu hari sambil tersenyum, meskipun di hatinya ada sedikit kekhawatiran. Samosir tumbuh menjadi anak yang kuat dan lincah, tetapi ia juga memiliki sifat keras kepala yang sering membuat Toba kehilangan kesabaran. Terkadang, ketika Toba meminta Samosir membantu di ladang atau memancing, anak itu malah bermain dan lupa akan tugasnya. Namun, Namboru selalu mencoba menenangkan Toba. Dia masih anak-anak, Toba. Berikan dia waktu untuk belajar, katanya lembut. Meskipun demikian, hubungan antara ayah dan anak ini sering diwarnai perdebatan kecil. Suatu hari, Toba mulai merasa kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Nafsu makan Samosir yang besar dan kebutuhan sehari-hari membuat hasil ladang dan tangkapan ikannya terasa kurang. Aku harus bekerja lebih keras, pikir Toba. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di ladang dan sungai, berharap dapat membawa pulang hasil yang cukup. Namun, semakin keras ia bekerja, semakin sering pula ia merasa lelah. Namboru, yang melihat beban suaminya, mencoba membantu sebisa mungkin, tetapi ia juga mulai khawatir. Sementara itu, rasa penasaran penduduk desa terhadap Namboru semakin besar. Dari mana sebenarnya wanita itu berasal? Gumam salah satu tetua desa. Dia terlalu cantik untuk orang biasa. Mungkin dia berasal dari keluarga bangsawan atau mungkin dari dunia lain. Meski Toba tidak pernah memberitahu apapun, gosip-gosip itu terus berkembang. Penduduk desa bahkan mulai mengawasi keluarga Toba dari kejauhan, berharap menemukan petunjuk tentang asal-usul Namboru. Samosir, yang masih kecil, sering mendengar bisik-bisik para tetangga. Ia bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa orang-orang selalu memandang kita aneh? Apa ada yang salah dengan kita?" Namboru hanya tersenyum dan membelai kepala anaknya. "Tidak ada yang salah, Nak. Mereka hanya tidak memahami bahwa kebahagiaan kita berbeda dari mereka. Ingatlah, kamu adalah anak yang istimewa." Samosir tidak terlalu memahami apa maksud ibunya, tetapi kata-kata itu selalu diingatnya. Meskipun Toba dan Namboru berusaha menjaga rahasia mereka, tekanan dari luar mulai terasa. Toba, yang awalnya tenang, mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah. Ia sering termenung di ladang, memikirkan bagaimana caranya melindungi keluarganya dari rasa curiga penduduk desa. Di sisi lain, Namboru tetap bersikap tenang, meskipun ia tahu bahwa suatu hari nanti kebenaran mungkin terungkap. Namun, badai itu belum datang. Untuk sementara waktu, keluarga kecil itu tetap hidup dalam kebahagiaan meski dengan tantangan yang terus mengintai. Samosir terus tumbuh menjadi anak yang semakin kuat dan penuh rasa ingin tahu. Ia mulai menunjukkan keberanian untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar, termasuk bermain di dekat sungai yang pernah menjadi tempat awal kisah orang tuanya. Tanpa disadari, langkah kecil Samosir menuju masa depan akan menjadi awal dari konflik besar yang akan menguji keluarga mereka. Hari itu, matahari bersinar terik di atas desa kecil tempat Toba dan keluarganya tinggal. Toba sedang bekerja di ladangnya yang mulai tandus karena kemarau panjang. Sementara itu, Namboru sibuk di dapur, mempersiapkan makan siang untuk keluarganya. Samosir, yang biasanya bermain di sekitar rumah, terlihat malas-malasan di bawah pohon. "Samosir, bantu ibu membawa makanan untuk ayahmu di ladang," pinta Namboru dengan lembut. Samosir mengangguk, mengambil keranjang berisi makanan, dan bergegas pergi. Namun, di tengah perjalanan menuju ladang, aroma makanan yang harum membuat Samosir tergoda. Perutnya yang selalu lapar seakan tidak bisa menahan diri. Ia duduk di bawah pohon besar dan mulai membuka keranjang itu. "Hanya sedikit saja," gumamnya sambil mengambil nasi dan lauk yang seharusnya untuk ayahnya. Tapi, sekali mencicipi, ia tidak bisa berhenti. Dalam waktu singkat, makanan itu habis tak bersisa. Setelah menyadari apa yang telah ia lakukan, Samosir panik. Ia mencoba mencari alasan untuk disampaikan kepada ayahnya. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju ladang, membawa keranjang kosong. Ketika ia tiba, Toba yang lelah bekerja langsung menyambutnya. "Mana makanan untukku, Samosir?" tanya Toba dengan nada tenang. Samosir hanya menunduk, tidak berani menjawab. Melihat tingkah anaknya, Toba mulai curiga. Ia mengambil keranjang itu dan melihat isinya kosong. Rasa lelah dan lapar membuat amarah Toba memuncak. "Apa yang kau lakukan, Samosir?"
Kau habiskan makanan ini, padahal kau tahu aku bekerja keras untuk kita semua. Bentaknya. Samosir tetap diam, ketakutan dengan kemarahan ayahnya. Dalam kemarahannya, Toba kehilangan kendali atas emosinya. Ia mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan. Dasar kau anak ikan, tidak tahu diri, tidak pernah menghargai kerja keras ayahmu. Suara Toba menggema di ladang, dan seketika suasana menjadi sunyi. Samosir menatap ayahnya dengan mata penuh kebingungan. Anak ikan, apa maksudnya, ayah? Tanyanya dengan suara kecil. Toba tersadar akan apa yang baru saja ia katakan. Wajahnya pucat, dan ia segera menutup mulutnya, tetapi sudah terlambat. Kata-kata itu telah terucap. Samosir, yang merasa marah dan bingung, berlari pulang menuju rumah. Ia ingin mencari ibunya untuk mendapatkan penjelasan. Toba mencoba mengejar, tetapi langkahnya terasa berat. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah melanggar janji yang ia buat bertahun-tahun lalu. Samosir tiba di rumah dengan air mata mengalir di wajahnya. Ibu, apa maksud ayah menyebutku anak ikan? Tanyanya sambil terisak. Namboru, yang sedang menyiapkan air di dapur, terdiam sejenak. Wajahnya berubah serius, dan ia menatap Samosir dengan tatapan sedih. Siapa yang mengatakan itu padamu? Tanyanya lembut. Ayah. Ayah bilang aku anak ikan. Jawab Samosir sambil menangis lebih keras. Namboru menghela napas panjang. Ia tahu bahwa janji Toba telah dilanggar, dan akibatnya tidak bisa dihindari. Ia mendekati Samosir dan memeluknya erat. Anakku, kau akan segera tahu kebenaran. Bisiknya pelan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Di luar rumah, langit yang sebelumnya cerah mulai berubah menjadi gelap. Awan hitam berkumpul, dan suara gemuruh terdengar di kejauhan. Kutukan yang selama ini ia hindari mulai menunjukkan tanda-tandanya. Hujan deras tiba-tiba mengguyur desa, seolah langit menangisi kejadian yang baru saja terjadi. Toba berlari tergesa-gesa menuju rumah, mencoba mengejar Samosir. Hatinya dipenuhi penyesalan atas kata-kata yang terucap tanpa sengaja. Ia tahu bahwa apa yang ditakutkan selama ini mulai menjadi kenyataan. Ketika tiba di rumah, ia melihat Namboru sedang memeluk Samosir yang masih menangis. Wajah Namboru tampak tenang, tetapi ada kesedihan mendalam yang tak bisa ia sembunyikan. Toba, Namboru memanggil suaminya dengan suara lembut, tetapi penuh dengan kekecewaan. Kau telah melanggar janjimu. Aku sudah memperingatkan bahwa ini tidak boleh terjadi. Toba berdiri di pintu, basah kuyup oleh hujan, tidak berani menatap mata istrinya. Aku tidak sengaja, Namboru. Aku marah, aku kehilangan kendali, ucapnya dengan nada penuh penyesalan. Namboru menghela napas panjang. Ia tahu bahwa penyesalan Toba tidak akan mengubah apapun. Sekarang, aku harus menjelaskan semuanya kepada Samosir, katanya. Ia melepaskan pelukannya dari anaknya dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Samosir, dengarkan baik-baik. Kau adalah anak yang spesial. Aku bukan manusia seperti ayahmu. Aku berasal dari alam air, dan bertahun-tahun lalu, ayahmu menyelamatkanku dari kutukan. Samosir yang masih kecil tidak sepenuhnya memahami penjelasan ibunya, tetapi ia bisa merasakan kesungguhan dalam suara Namboru. Jadi, aku setengah manusia? Tanyanya dengan suara gemetar. Namboru mengangguk perlahan. Iya, anakku. Kau adalah bagian dari kedua dunia, dunia manusia dan dunia air. Tapi sekarang, karena janji itu telah dilanggar, aku tidak bisa lagi tinggal di sini bersama kalian. Mendengar hal itu, Samosir semakin terisak. Tidak, ibu, aku tidak mau kehilangan ibu. Tangisnya. Toba maju mendekat, mencoba memohon pada Namboru. Tolong, Namboru, jangan tinggalkan kami. Ini semua salahku. Berikan aku kesempatan untuk memperbaikinya. Namun, Namboru hanya menggeleng. Toba, aku mencintaimu, dan aku mencintai anak kita. Tapi peraturan dari dunia asalku tidak bisa dilanggar. Jika janji dilanggar, aku harus kembali. Di luar, hujan semakin deras. Sungai di dekat rumah mereka mulai meluap, dan suara gemuruh petir semakin menggema. Namboru berdiri, menatap keluar jendela. Waktuku tidak banyak. Aku harus pergi sebelum bencana besar menimpa desa ini. Ia kemudian menatap Samosir dengan penuh kasih. Samosir, kau harus kuat. Meski aku tidak lagi di sini, cintaku akan selalu bersamamu. Dengan langkah perlahan, Namboru keluar rumah menuju sungai yang mulai meluap. Toba dan Samosir mengikutinya dari belakang, berusaha menahan kepergiannya.
Namun, begitu Namboru sampai di tepi sungai, tubuhnya mulai memancarkan cahaya terang. Air sungai yang keruh berubah menjadi jernih, dan perlahan-lahan, tubuh Namboru menyatu dengan air. Sebelum menghilang sepenuhnya, Namboru menatap Toba dan Samosir untuk terakhir kalinya. Jaga Samosir dengan baik, Toba. Jangan biarkan dia kehilangan arah. Samosir, jadilah anak yang kuat. Kau adalah harapanku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Namboru menghilang ke dalam air, meninggalkan Toba dan Samosir yang hanya bisa menangis di tepi sungai. Saat itu pula, sungai meluap semakin besar, mulai menenggelamkan desa mereka. Desa kecil itu tidak lagi sama, karena rahasia yang terungkap telah membawa perubahan besar yang tidak bisa dihindari. Setelah Namboru menghilang ke dalam sungai, bencana yang telah lama ditakutkan benar-benar terjadi. Air sungai meluap dengan cepat, menghanyutkan rumah-rumah di desa. Toba dan Samosir hanya bisa berdiri di tepi sungai yang semakin melebar, menyaksikan air menggenangi tanah tempat mereka tinggal. Para penduduk desa berlari ketakutan, mencoba menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Langit yang gelap dipenuhi kilatan petir, dan suara gemuruh air menambah suasana mencekam. Toba memeluk Samosir erat-erat, berusaha melindungi anaknya dari hujan deras dan angin kencang. "Ayah, kenapa ini terjadi?" tanya Samosir dengan suara penuh kepanikan. Toba tidak bisa menjawab. Hatinya penuh rasa bersalah, menyadari bahwa bencana ini adalah akibat dari pelanggaran janjinya. "Maafkan ayah, Samosir. Semua ini karena ayah tidak mampu menjaga rahasia tentang ibumu," jawabnya lirih. Sungai terus meluap, dan air semakin tinggi hingga perlahan-lahan menutupi ladang dan rumah-rumah. Toba tahu mereka harus segera pergi ke tempat yang aman. Dengan kekuatan yang tersisa, ia menggendong Samosir dan berlari menuju bukit terdekat. "Kita harus pergi ke tempat tinggi," teriaknya. Samosir hanya bisa memegang erat leher ayahnya, merasa ketakutan dengan situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah perjalanan, Toba melihat para penduduk desa yang kebingungan mencari perlindungan. Beberapa orang mencoba menyelamatkan barang-barang mereka, tetapi arus deras dengan cepat menghanyutkannya. Tangisan dan teriakan terdengar di mana-mana. "Toba, apa yang terjadi?" teriak salah satu tetua desa yang kebetulan bertemu dengannya. Namun, Toba tidak menjawab. Ia hanya terus berlari, fokus pada keselamatan dirinya dan Samosir. Setelah berjuang melawan derasnya hujan dan angin, Toba dan Samosir akhirnya mencapai puncak bukit. Dari sana, mereka bisa melihat seluruh desa yang telah berubah menjadi lautan air. Rumah-rumah yang dulu berdiri kokoh kini tenggelam di bawah permukaan air. Sungai yang sebelumnya kecil kini telah berubah menjadi danau besar. Samosir memandangi pemandangan itu dengan air mata yang tak berhenti mengalir. "Ibu, apakah ini karena ibu pergi?" tanyanya dengan nada penuh kesedihan. Toba hanya bisa memeluk anaknya erat. "Ini bukan salah ibumu, Samosir. Ini semua salah ayah. Aku yang tidak bisa menjaga janji kepada ibumu. Maafkan ayah," katanya sambil terisak. Untuk pertama kalinya, Samosir melihat ayahnya menangis. Meski masih kecil, ia tahu bahwa apa yang terjadi telah mengubah hidup mereka selamanya. Seiring waktu berlalu, hujan mulai reda, tetapi air yang menggenangi desa tidak kunjung surut. Danau yang terbentuk dari luapan sungai kini terlihat tenang, tetapi menyimpan kesedihan mendalam bagi Toba dan penduduk desa. Beberapa orang yang selamat mulai berkumpul di bukit, menyadari bahwa desa mereka tidak lagi ada. Toba merasa semakin terpuruk. Ia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga tempat yang selama ini menjadi rumahnya. Sambil memandang danau yang luas, Toba berjanji dalam hatinya bahwa ia akan melindungi Samosir dengan segala cara. Meskipun Namboru telah pergi, ia harus bertahan demi anaknya. Namun, ia juga tahu bahwa rahasia tentang asal-usul Samosir akan terus membayangi hidup mereka. Danau itu kini menjadi saksi bisu dari janji yang dilanggar, cinta yang tak terwujud, dan perubahan besar yang mengubah takdir mereka selamanya. Setelah hujan reda dan air danau mulai tenang, Toba dan Samosir bersama para penduduk desa yang selamat memulai kehidupan baru di atas bukit. Namun, luka di hati mereka akibat kehilangan desa tidak mudah sembuh. Toba sering terlihat termenung, memandangi danau yang luas dengan pandangan kosong. Ia tidak hanya merasakan kehilangan istrinya, tetapi juga rasa bersalah yang terus menghantuinya. "Andai saja aku tidak melanggar janji itu," gumamnya berulang kali. "Samosir,
yang masih kecil, berusaha memahami perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya. Ia sering bertanya tentang ibunya, tetapi Toba selalu menghindari pembahasan itu. "Ibumu mencintaimu, Samosir. Dia selalu ada di hati kita," jawab Toba singkat setiap kali pertanyaan itu muncul. Meskipun begitu, Samosir merasa kehilangan kehangatan dan kasih sayang yang dulu selalu diberikan ibunya. Hari-hari berlalu, dan para penduduk desa mulai mendirikan gubuk-gubuk sederhana di sekitar bukit. Mereka sepakat untuk menetap di sana karena wilayah dataran rendah telah berubah menjadi danau. Meskipun kehidupan baru ini penuh dengan tantangan, mereka berusaha untuk bertahan. Para penduduk memanfaatkan hasil hutan di sekitar bukit untuk bertahan hidup, sambil berharap kondisi akan membaik. Samosir, meski usianya masih muda, mulai menunjukkan keberanian dan ketangguhan. Ia sering membantu para penduduk mencari kayu bakar atau buah-buahan di hutan. Bahkan, ia berusaha belajar memancing di danau yang kini menjadi pusat kehidupan mereka. Namun, setiap kali ia mendekati danau, ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Seolah-olah danau itu memanggilnya, memberikan rasa damai tetapi sekaligus kerinduan yang mendalam. Suatu hari, saat Toba sedang memancing di tepi danau, Samosir mendekatinya. "Ayah, apakah ibu tinggal di dalam danau ini?" tanyanya dengan polos. Toba terdiam, menatap permukaan air yang tenang. "Ibumu adalah bagian dari danau ini, Samosir. Dia selalu ada di sini, mengawasi kita," jawab Toba akhirnya. Meskipun jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskan, Samosir merasa sedikit tenang. Sejak saat itu, ia sering duduk di tepi danau, berbicara dengan ibunya seolah-olah ia bisa mendengarnya. Sementara itu, para tetua desa mulai membicarakan tentang bagaimana mereka bisa bertahan di lingkungan baru ini. Salah satu tetua, yang dikenal bijaksana, mengusulkan agar mereka memberi nama pada danau besar yang kini menjadi bagian dari hidup mereka. "Kita harus menghormati danau ini, karena meskipun telah mengambil desa kita, ia juga memberikan kita kehidupan baru," katanya. Setelah diskusi panjang, mereka sepakat memberi nama danau itu, Danau Toba, untuk menghormati pria yang dianggap sebagai saksi awal terjadinya bencana ini. Mendengar keputusan itu, Toba merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Meski ia tahu nama itu akan selalu mengingatkannya pada rasa bersalah, ia juga merasa bahwa ini adalah bentuk penghormatan untuk Namboru, istrinya. Danau ini akan menjadi warisan untuk Samosir, pikirnya. Semoga suatu hari nanti, ia memahami arti pengorbanan ibunya. Toba mulai berusaha bangkit dari kesedihannya. Ia mengajari Samosir cara bertahan hidup, dari bercocok tanam di lereng bukit hingga memancing di danau. Meski hubungannya dengan Samosir sempat renggang karena peristiwa sebelumnya, keduanya perlahan kembali dekat. Di hati Toba, ada secerca harapan bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, masa depan masih bisa dibangun bersama anaknya. Mereka kini memulai babak baru, dengan Danau Toba sebagai saksi perjalanan hidup mereka. Setelah beberapa bulan berlalu, penduduk mulai menata kehidupan mereka di sekitar bukit yang mengelilingi Danau Toba. Gubuk-gubuk sederhana telah berubah menjadi pemukiman kecil. Para penduduk perlahan mulai menerima kenyataan bahwa desa mereka yang dulu tidak akan kembali. Mereka kini menggantungkan hidup pada hasil alam di hutan dan danau yang melimpah. Meski begitu, bayang-bayang kehilangan masih menyelimuti hati banyak orang, terutama Toba dan Samosir. Toba, yang dahulu dikenal sebagai pria yang tegas dan pekerja keras, kini lebih banyak menghabiskan waktu di tepi danau. Ia sering melamun sambil memandangi air yang tenang, mengenang istrinya yang telah pergi. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus larut dalam kesedihan. Samosir, yang semakin tumbuh besar, membutuhkan sosok ayah yang kuat untuk membimbingnya. Menjalani hidup, aku harus bangkit untuknya, pikir Toba suatu pagi. Samosir, di sisi lain, mulai menunjukkan keinginannya untuk belajar lebih banyak tentang danau. Ia sering bertanya kepada para tetua desa tentang cerita-cerita yang berhubungan dengan air dan kehidupan di sekitarnya. Ketertarikannya terhadap danau bukan hanya karena itu menjadi tempat tinggal baru mereka, tetapi juga karena ia merasa ada ikatan mendalam dengan danau tersebut. "Seolah-olah aku bisa merasakan kehadiran ibu di sini," ujarnya suatu hari kepada Toba. Melihat semangat Samosir, Toba memutuskan untuk melibatkan anaknya dalam aktivitas sehari-hari. Ia mengajari Samosir memancing di danau,
memilih tanaman yang bisa tumbuh di lereng bukit, hingga mengenali jejak hewan di hutan. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Toba merasa bahwa, meskipun ia kehilangan Namboru, ia masih memiliki Samosir sebagai alasan untuk terus hidup. Samosir tumbuh menjadi anak yang tangguh dan penuh rasa ingin tahu. Suatu sore, ia mendapati sebuah batu besar di tepi danau yang terlihat berbeda dari yang lain. Batu itu memiliki permukaan halus dan berkilauan ketika terkena sinar matahari. "Ayah, lihat ini," serunya sambil memanggil Toba. Saat Toba mendekati batu itu, ia teringat pada sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh Namboru tentang batu suci yang melambangkan pertemuan antara dua dunia, dunia manusia dan dunia air. Penduduk desa yang mendengar temuan Samosir mulai berdatangan untuk melihat batu tersebut. Mereka menganggapnya sebagai tanda keberkahan dari danau yang kini menjadi pusat kehidupan mereka. Seorang tetua desa mengusulkan agar batu itu dijadikan tempat penghormatan untuk mengenang kejadian besar yang telah mengubah hidup mereka. "Ini adalah cara kita untuk menghormati Danau Toba dan sejarah yang menyertainya," ujar tetua tersebut. Toba, meskipun setuju, merasa hatinya berat. Batu itu mengingatkannya pada Namboru dan janji yang telah ia langgar. Namun, ia juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah kesedihan menjadi kekuatan. "Kita akan menjadikan tempat ini sebagai simbol harapan, bukan penyesalan," katanya kepada penduduk. Batu itu kemudian diberi nama Batu Harapan, dan penduduk mulai sering mengunjungi tempat itu untuk berdoa dan memohon perlindungan. Perlahan, kehidupan di sekitar danau mulai stabil. Para penduduk tidak lagi hanya berfokus pada kesedihan, tetapi mulai melihat danau sebagai sumber kehidupan baru. Bagi Toba dan Samosir, Danau Toba bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pengingat akan cinta, pengorbanan, dan harapan yang tidak pernah padam. Meskipun kehilangan itu tak tergantikan, mereka kini memiliki tujuan baru, melanjutkan hidup dan menjaga warisan yang ditinggalkan oleh Namboru. Musim berganti, dan kehidupan di sekitar Danau Toba semakin mapan. Para penduduk mulai mengembangkan ladang kecil di lereng bukit dan menggunakan perahu untuk memancing di danau. Namun, bagi Toba dan Samosir, danau itu tetap memiliki makna yang lebih mendalam. Setiap pagi, Samosir selalu duduk di tepi danau, menatap air yang tenang seolah menunggu sesuatu. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa ibunya masih ada di sana, diam-diam mengawasinya. Suatu malam, saat Toba dan Samosir sedang tidur di gubuk sederhana mereka, Samosir bermimpi tentang ibunya. Dalam mimpinya, Namboru berdiri di atas air, mengenakan pakaian putih bersinar. "Samosir, anakku, dengarkan kata-kata ibu," katanya dengan suara lembut. "Danau ini adalah rumahku sekarang, dan aku akan selalu menjaga kalian dari sini. Tapi ingatlah, hidupmu memiliki makna yang lebih besar dari sekadar tinggal di sekitar danau ini. Kau harus menjadi harapan bagi orang-orang di sekitarmu." Samosir terbangun dengan napas tersengal. Mimpinya terasa begitu nyata, seolah ia benar-benar bertemu dengan ibunya. Ia segera membangunkan Toba untuk menceritakan mimpinya. "Ayah, ibu berbicara padaku dalam mimpi. Dia bilang aku harus menjadi harapan bagi semua orang di sini," ujarnya dengan mata berbinar. Toba awalnya terkejut, tetapi ia percaya bahwa mungkin itu adalah cara Namboru menyampaikan pesan kepada mereka. Keesokan paginya, Samosir memutuskan untuk lebih aktif membantu penduduk desa. Ia mengajak anak-anak lainnya untuk bermain sambil belajar tentang alam di sekitar danau. Dengan cepat, Samosir menjadi sosok yang dikagumi oleh teman-temannya karena keberanian dan rasa tanggung jawabnya. "Samosir seperti ibunya," bisik salah satu tetua desa kepada Toba. "Ia membawa semangat dan harapan bagi kita semua." Namun, tidak semua penduduk merasakan hal yang sama. Beberapa dari mereka masih merasa bahwa keberadaan danau adalah kutukan akibat dosa Toba yang melanggar janji. "Kita tidak boleh lupa bahwa semua ini terjadi karena dia," ujar seorang pria tua dengan nada dingin. Kata-kata ini sampai ke telinga Samosir, tetapi ia memilih untuk tidak memedulikannya. "Ayah sudah cukup menderita. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyalahkannya lagi," pikirnya dalam hati. Suatu hari, ketika Samosir sedang memancing di danau, ia menemukan sebuah benda aneh yang mengapung di permukaan air. Benda itu adalah kerang berkilauan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ketika ia membukanya, ada secarik kain kecil di dalamnya, yang seolah-olah melambangkan sesuatu.
Ini seperti pesan dari ibu, pikir Samosir. Ia membawa benda itu kepada Toba, yang langsung tertegun melihatnya. Itu adalah tanda bahwa ibumu masih menjaga kita, kata Toba dengan suara bergetar. Berita tentang temuan Samosir segera menyebar ke seluruh desa. Para penduduk menganggap kerang itu sebagai berkah dari danau dan mulai percaya bahwa Danau Toba adalah perlindungan, bukan kutukan. Perlahan, pandangan mereka terhadap Toba pun berubah. Mereka mulai melihatnya sebagai pria yang telah melalui banyak penderitaan tetapi tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya dan komunitas. Samosir semakin menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab besar. Pesan dari ibunya dalam mimpi dan temuan kerang itu memotivasi dirinya untuk menjaga hubungan antara penduduk dan danau. Danau ini adalah warisan ibu, katanya suatu malam kepada Toba. Aku akan menjaga danau ini, seperti ibu menjaga kita. Dengan semangat baru, Samosir mulai mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin yang mampu membawa harapan bagi penduduk desa, dengan Danau Toba sebagai pusat kehidupan mereka. Beberapa tahun setelah Samosir menemukan kerang berkilauan yang dianggap sebagai pesan dari ibunya, kehidupan di sekitar Danau Toba mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Para penduduk desa, yang dulunya terpecah akibat perasaan cemas dan penyesalan, kini hidup lebih harmonis. Mereka tidak lagi melihat danau sebagai tempat yang membawa bencana, melainkan sebagai sumber kehidupan dan keberkahan yang harus dijaga dengan penuh rasa syukur. Samosir, yang kini telah beranjak dewasa, menjadi simbol kebangkitan harapan bagi desa mereka. Samosir tidak hanya berfokus pada kehidupan sehari-hari, tetapi juga berusaha menjaga keseimbangan alam di sekitar danau. Ia mengajarkan penduduk desa untuk menghormati dan menjaga danau, karena menurutnya, danau itu adalah bagian dari warisan Namboru. Danau ini harus dihormati, karena ia telah memberi kita kehidupan baru, kata Samosir pada pertemuan desa. Kita harus merawatnya seperti kita merawat rumah kita sendiri. Penduduk desa mulai mengikuti ajaran Samosir dengan lebih bijak, menjaga kebersihan dan tidak merusak ekosistem sekitar danau. Toba, yang melihat semangat anaknya, merasa bangga dan bersyukur. Ia tahu bahwa meskipun ia telah melakukan kesalahan besar di masa lalu, Samosir mampu membangun masa depan yang lebih baik untuk mereka berdua dan bagi seluruh komunitas. Aku sudah melakukan segalanya untukmu, Samosir, pikir Toba suatu malam saat melihat anaknya berbicara kepada penduduk. Sekarang, kamu adalah harapan bagi semua orang di sekitar danau ini. Namun, masa depan tidak selalu mulus. Suatu hari, sebuah ancaman baru muncul. Seorang pengusaha dari kota besar datang ke desa dengan niat untuk membuka tambang di sekitar danau, yang menurutnya akan membawa kemakmuran bagi daerah tersebut. Kita bisa menggali sumber daya alam yang ada di sekitar sini dan menjualnya untuk keuntungan yang besar, katanya dengan semangat. Para penduduk desa, yang semula terpesona oleh janji kekayaan, mulai terpecah. Sebagian ingin mengikuti pengusaha itu, sementara sebagian lagi menentang rencana tersebut karena takut akan dampaknya terhadap lingkungan dan danau yang telah memberi mereka hidup. Samosir tidak bisa tinggal diam. Ia tahu bahwa jika tambang itu dibuka, maka danau yang telah menjadi sumber kehidupan mereka akan terancam. Bersama dengan beberapa tetua desa yang setia kepadanya, Samosir mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Kita harus melindungi danau ini dengan segala cara. Ini adalah warisan ibuku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya, tegasnya. Meskipun banyak yang meragukan keberhasilannya, Samosir tidak gentar. Ia mulai mengedukasi penduduk tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak jangka panjang dari eksploitasi alam. Toba, yang awalnya merasa khawatir dengan keputusan anaknya, akhirnya mendukung Samosir sepenuh hati. Aku percaya padamu, Samosir, kata Toba suatu malam. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Ini adalah perjuangan yang harus kita lakukan bersama. Dengan dukungan ayahnya dan para tetua, Samosir mulai mengorganisir aksi damai dan kampanye untuk menjaga danau dari ancaman tambang. Penduduk desa yang awalnya terpecah mulai bersatu kembali, menyadari bahwa mereka harus melindungi danau agar generasi berikutnya juga bisa merasakannya. Pertarungan antara harapan dan keuntungan materi pun dimulai. Samosir menghadapi tekanan besar dari pengusaha dan beberapa penduduk yang ingin mengikuti jejak mereka. Namun, dengan semangat yang tinggi dan tekad yang bulat, Samosir terus berjuang. Dalam proses ini, ia belajar banyak tentang kepemimpinan,
pengorbanan, dan bagaimana pentingnya menjaga integritas dalam setiap keputusan yang diambil. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang, Samosir berhasil meyakinkan mayoritas penduduk desa dan pihak berwenang untuk menolak rencana tambang tersebut. Danau Toba tetap aman, dan desa mereka kembali bersatu dengan tekad untuk menjaga kelestarian alam dan warisan budaya mereka. Samosir, yang kini telah menjadi pemimpin yang dihormati, merasa bahwa perjuangan ini adalah bagian dari tugasnya untuk memastikan bahwa pesan ibunya tetap hidup. Danau Toba, yang telah menyaksikan segala perubahan dalam hidup mereka, kini menjadi simbol kebangkitan dan keberlanjutan bagi seluruh komunitas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar kami bisa terus berbagi cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.